Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjutkan untuk materi persamaan diferensial. Karena yang sebelumnya itu sudah kita sudah membahas tentang persamaan diferensial linear homogen. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen. Nah, persamaan diferensial linear order 2 non homogen dengan koefisien konstanta secara bentuk umumnya yaitu Y double aksen plus A1Y aksen plus A2Y aksen sama dengan Kx. Nah, dengan nilai Kx itu tidak sama dengan 0 jika YP adalah solusi khusus persamaan diferensial tak homogen dan YH adalah solusi umum persamaan homogen Y double aksen plus A1Y aksen plus A2Y aksen sama dengan 0, maka solusi umum persamaan tak homogen di atas adalah Y sama dengan YH plus YP. Nah, metode koefisien tak tentu. Kita dapat memperoleh solusi khusus YP dengan cara coba-coba dengan prinsip A. Jika Kx polinom, maka YP juga polinom. B. Jika Kx sama dengan A kali E pangkat Cx, maka YP sama dengan A kali E pangkat Cx. Kemudian C. Jika Kx sama dengan A cos Rx plus B sin Rx, maka YP sama dengan A cos Rx plus B sin Rx. Nah, untuk catatan, bilangan A dan B merupakan koefisien yang harus dicari. Karena itu metode ini dikenal sebagai metode koefisien tak tentu. Mungkin langsung saja ke contoh soal. Dimana di sini ada persamaan Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Untuk penyelesaiannya Y sama dengan YH plus YP. Lalu kita cari dulu untuk YH dan YP-nya ya. Sebelumnya kita ganti dulu untuk turunannya itu menjadi lambda agar nanti kita dapat memfaktorkan dan mendapatkan nilai lambdanya. Maka didapat lambda pangkat 2 plus lambda min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka didapat untuk lambda pertama itu nilainya min 3 dan lambda kedua itu nilainya 2. Nah, kemudian kita gunakan tadi rumus untuk YH. Nah, untuk rumus YH sendiri itu YH sama dengan C1 pangkat E2X plus C2 E pangkat min 3X. Kemudian YP K1X plus K0. Nah, YP aksen sama dengan K1, YP double aksen sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, untuk turunan pertama itu YP turunan untuk YP turunan kedua itu nilainya 0, turunan pertama itu nilainya K1 dan untuk YP-nya sendiri itu nilainya K1X plus K0. Lalu kita masukkan ke persamaan yaitu 0 plus K1 min 6 kali K1X plus K0 sama dengan 36. Sama dengan min 6K1X plus K1 min 6K0 sama dengan 36. Lalu tinggal kita pindah ruaskan saja. Jadi min 6K1 sama dengan 36. Jadi K1 sama dengan min 6. Jadi nilai K1 itu adalah 6, min 6. Kemudian kita substitusikan ke YP, ke persamaan dari YP.
Kita substitusikan K1 min 6K0 sama dengan 0. Jadi min 6K0 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita pindah ruaskan. K0 sama dengan min 1. Jadi pindah ruaskan itu kan dibagi, dari perkalian menjadi pembagian, jadi hasilnya min 1. Nah, untuk YP-nya itu kan sudah kita ketahui tadi K1 dan K0-nya, tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi YP sama dengan min 6X min 1. Jadi Y sama dengan YH plus YP, yaitu Y sama dengan C1E pangkat 2X plus C2E pangkat min 3X min 6X min 1. Nah, jadi itulah hasil dari soal berikut ini. Soal yang tadi kita bahas ya. Kita lanjut ke persamaan diferensial eksak. Mungkin minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang eksak ya, dimana eksak itu dapat kita cari apabila MY dan NX-nya itu nilainya sama. Nah, jadi bentuk umum dari PD eksak ini yaitu MXY dx plus NXY dy sama dengan 0. Langsung saja kita ke contoh soal. Dimana di sini ada persamaan diferensial, persamaan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dx plus 2XY dy sama dengan 0. Lalu kita cari untuk nilai do M per do Y dan do N per do X, dimana kita dapatkan hasilnya untuk do M per do Y itu 2Y dan do N per do X itu 2Y juga. Jadi persamaan ini adalah persamaan diferensial eksak karena nilai do M per do Y dan do N per do X nya itu sama. Lanjut, kita cari solusi umumnya. Fxy sama dengan integral mxy plus jy. Kita masukkan nilai m-nya. Untuk nilai m-nya itu x pangkat 2 plus y pangkat 2 dx. Kita integralkan, maka didapat hasil 1/3 x pangkat 2 x pangkat 3 maaf ini typo, x pangkat 3 plus xy pangkat 2 plus jy. Nah, setelah itu kita cari untuk nilai jy-nya. Jadi untuk mencari nilai jy-nya yaitu do fxy per do y sama dengan do dalam kurung integral mxy dx plus jy sama dengan nxy. Kemudian tinggal kita turunkan, integralkan, jadi didapat hasil yaitu 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat plus c aksen y sama dengan 2xy. Nah, setelah itu tinggal kita pindah ruaskan saja. Jadi c aksen y sama dengan 2xy min 2xy sama dengan c aksen y sama dengan 0. Kemudian tinggal kita integralkan, jadi nilai cy-nya itu sama dengan 0. Jadi solusi umum dari persamaan ini yaitu 1/3 x pangkat 3 plus xy pangkat 2 plus 0. Jadi itu persamaan umumnya ya. Lanjut kita ke persamaan selanjutnya. Yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, persamaan diferensial ini digunakan apabila persamaan diferensial itu tidak eksak. Jadi kalau persamaan diferensialnya itu tidak eksak, maka cara penyelesaiannya itu menggunakan faktor integrasi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin langsung saja ke contoh soal.
Jadi diketahui PD y dx plus x kuadrat y min x dy sama dengan 0. Nah, ini kan dari persamaan ini tidak eksak. Jadi nilai do m dan do n-nya itu tidak sama, maka dikatakan tidak eksak. Lalu bagaimana untuk penyelesaiannya? Maka kita menggunakan faktor integrasi, yaitu P sama dengan E pangkat integral gx dx. Sebelumnya kita cari dulu untuk nilai gx-nya. Untuk mencari nilai gx yaitu do m do y min do n per do x per n. Tinggal kita masukkan nilai do m, do y dan do m, do x-nya, kemudian untuk n-nya. Jadi sama dengan 1 min 2xy min 1 per x kuadrat y min x sama dengan 2 min 2x y per x kuadrat y min x. Jadi untuk nilai gx-nya yaitu min 2xy min 1 per x. Untuk nilai gx-nya yaitu min 2x. Nah, perlu diingat juga ya, untuk A ln B itu sama dengan ln B pangkat A. Ln B pangkat A sama dengan BA. Itu hanya untuk ingat, siapa tahu nanti akan keluar, jadi untuk menyederhanakannya seperti itu ya. Lalu lanjut kita ke faktor integrasinya. Jadi Px sama dengan I pangkat integral gx dx. Langsung saja tinggal kita masukkan nilainya tadi, gx-nya sudah ketemu. Jadi E pangkat integral min 2x dx sama dengan E min 2 integral 1 per x dx. E min 2 ln x. Kemudian P sama dengan E pangkat min 2 ln x. Kemudian kita pindah 2-nya. Jadi E pangkat ln x pangkat min 2. Seperti tadi yang catatan tadi, bahwasanya apabila E ketemu ln itu maka hasilnya konstanta itu. Jadi ln min 2x sama dengan x min 2 atau 1 per x pangkat 2. Nah, sehingga y dx plus x kuadrat y min x dy sama dengan x kali 1 per x pangkat 2. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan penyebut ya. Setelah dikalikan penyebut, maka persamaan diferensial ini menjadi eksak. Nah, setelah eksak itu kita tinggal selesaikan dengan menggunakan langkah persamaan diferensial eksak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.